gue natop tapi gue juga buang muka gitu loh. Jadi buat kalian natap abis itu dibuang muka. Hai. Well, sekarang kita udah nyampe ke yang episode yang ke-4. Yeay. Dan kali ini gue dan lo bakal nostalgia tentang hubungan. Iya, sebenarnya ini topik yang gue takutin banget sih. Gue takut ada yang mendengar. Tapi bukannya ini sesuatu yang lo tunggu-tunggu ya? Iya sih, karena gue punya banyak cerita. Oh, oke. Oh iya kan mantan lo banyak ya? Oh. Aduh, ketahuan deh. Jadi kali ini kita bakal ngomongin apa, Dek? Kita bakal ngomongin tentang mantan. Aduh, mantan. Takut deh gue ngomongin tentang ini. Kenapa sih lo? Bukan banyak, cuman horornya terlalu banyak ya. Oke. Tapi kan mereka jadi yang kalau mereka denger nih ya, mereka kan jadi tahu nih keluh kesah lo. Oh ternyata itu ternyata gue gitu. Oh gitu ya. Nah, takutnya mereka GR gimana dong? Oh yes, nama gue disebut akhirnya. kan kita nggak nyebutin nama. Oh iya, kita. Iya. Kira-kira ya jadi itu siapa ya? Iya. Jadi yang merasa oh kayaknya ini gue, belum tentu lo ya, belum tentu lo, tolong. List gue banyak. Oh my goodness. Jadi gimana nih? Oke. Ngomongin soal relationship, pasti kita ngomongin sama yang namanya perkenalan dulu. Oke, Gimana sih sebenarnya? PDKT apa kenalan? Oh, kenalan dulu Kenalan ya. dulu dong. Ya, bener. Kan harus tatap muka jatuh ke hati, enggak? Lo gitu ya, kayak langsung tatap muka langsung cinta pandangan pertama? Enggak juga. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Gue terlalu jarang ya cinta pandangan pertama. Oke. Jadi berarti kita Sampai ngomong- saat ini belum ada yang meluluhkan hati gue untuk cinta pandangan pertama. Jadi coba kalian kalau lewat di depan Jihan kayak agak-agak gimana gitu biar lo Nggak mungkin. nggak mungkin ya. Selama ini lu belum pernah sama gue, terus gue berekspresi kayak gitu, ya nggak pernah kan gitu. Tapi deh, setiap orang tuh kan punya pick up line berbeda-beda gitu untuk ngedeketin seseorang. Dan biasanya sih kalau memang cewek sih selalu dideketin, ya nggak sih? Kebanyakan sih, nggak juga soalnya. Tapi gue juga nggak menjudge juga ya, cewek itu nggak bisa make a move first duluan gitu. Maksudnya ya ini udah di zaman 2020 men gitu. Kayaknya walaupun perempuan yang duluan, yang istilahnya ngasih kode duluan, apalagi sosmed tuh gampang banget nggak sih? Iya benar. Iya, di sosmed tuh kayak lo cukup untuk follow dia, terus habis itu nge-like fotonya dia, komen, padahal komennya cuma hahaha gitu. itu udah kode berarti banget tuh. Iya. Wah, berarti gue harus ngecek komen hahaha di Coba lo lihat post-post lo tuh kan banyak komennya tuh, cari yang hahaha gitu. Nggak banyak, 5 orang doang. Masih bisa dihitung jari kok. Jadi kita bakal bahas apa dulu nih berarti? Pick up line dulu. Cara pendekatan lo sendiri kayak gimana? Kalau gue tuh apa ya? Kalau melihat dari mantan gue kan mantan gue nggak banyak ya, gue kan nggak banyak. Lu inform dulu dong, lo tuh kenapa mantan lo nggak banyak? Kenapa mantan gue nggak banyak? Karena gue sama pacar gue yang sekarang tuh udah 9 tahun. Wow. Sekarang umur gue berapa tuh? 23, umur gue sekarang 23, 9 tahun yang lalu berarti itu gue pacaran kelas 3 SMP. Jadi bayangin aja anak kelas 3 SMP punya 3 mantan lah gitu. Iya kan, bener dong? Iya karena lu puber duluan soalnya. Lu puber duluan. Jadi gue nggak heran sih. Oke. Lo harus dengerin podcast menstruasi kita ketika dia nyatain pubernya dia kelas berapa. Nah itu bakalan jadi jawaban yang lo temuin di podcast kita. Iya bener sih. Oh bener ya, tunggu. Jadi di saat gue pacaran lo baru mens. Jahat lo, kenapa harus diartikan kayak gitu sih? Bener kan? Ya. Jadi kalau gue, ini karena ngomongin mantan ya. Iya. Dari mantan gue sih, biasanya mereka itu lewat ini. Ada yang lewat temen gue. Jadi kayak nanyain,
si ini gitu kan, atau Titip salam gitu. titip salam, Oh, gitu. nitip surat gitu, kayak gitu kan. Iya sih. Itu waktu lo SD berarti pertama kali Waktu lo gue SD, Oh, gue SD. Gue ditembak pertama kali itu kelas 4 SD. Tapi gue gak pacaran pas itu. Oh, masih yang cinta-cinta Masih monyet lah kayak ya. ya suka-suka. Tapi gue gak suka sebenarnya. Karena SD lu masih kayak monyet lah ya. Jadi kenapa dibilang cinta monyet? Aduh. Tapi apa ya? Kayak mantan-mantan gue itu rata-rata di circle gue sih. Kayak pasti sih. Apalagi terutama SD. Kayak ya. nggak mungkin kan lo SD sebelah-sebelahnya lagi lo tahu gitu sama Iya. Pasti kan temen SD kan. Iya. Gitu. Iya, teman-teman sekarang sih gampang mungkin kayak media sosial pakai Instagram dan lain sebagainya, tapi zaman kita dulu masih 2000-an kok, belum lama-lama belum 90-an. Zaman kita dulu ya paling banter ya surat lah, Iya, surat. lagi? Tapi menurut Surat gue cinta. tunggu ya. Tapi menurut gue surat itu romantis sih. Romantis ya, Gak tau ya, gue ngeliat effortnya ditulis tangan karena itu. ada effortnya. Iya. Dia beli kertas lucu, terus habis itu dia nulis. Bergambar Hello Kitty atau Pokemon nih? Kayak sobekan dari buku itu, ada buku apa? Kiki. Enggak, Tulis Kiki. Tulis Kiki tuh dia sobek tengahnya. Berarti ya masih ada estetikanya lah ya, garis-garis itu. Oh iya. Garis-garis robekan. Iya. Aduh. Tapi kan itu sebuah effort juga lah. Lo Iya. bukan yang harus membeli, tapi lo merobek itu kan effort, butuh tenaga kan. Belum lagi nulisnya, dia Iya. harus mikir. Ya sekiranya IQ-nya harus 70 lah ya buat nulis itu sampai habis gitu. Gue harus ngegombal apa lagi nih gitu. Oke. Jadi apa ya? Ya itu sih paling kalau dulu tuh orang tuh ngedeketin tuh lewat surat atau temen kayak si ini ya gitu kan, ya kan? Atau ya emang dia teman main gue gitu, yang emang suka marah apa sih kayak berantem. Pada akhirnya kayak ya suka-sukaan gitu. Kayak gitu sih. Kalau lo gimana? Kalau cara gue sih pick up line gampang ya. Kan gue gak mungkin nanya lo pick up line sekarang kan, karena Iya. lo relation sekarang kan. Cuma kalau gue pick up line adalah gue ngasih kode dengan sosok cool aja. Kayak oh gue natop tapi gue juga buang muka gitu loh. Jadi buat kalian nakap abis itu dibuang muka. Aduh jangan terlalu diperjelas. Enggak, takutnya sebenarnya lo bukan kode tapi orang jadi ngerasa kode gara-gara lo ngeliat terus tuh buang muka gitu. Enggak, tapi selalu gitu gak sih? Apa? Kayak even kayak misalnya lo gak usah gue bilang pick up line deh, tapi tertarik sama orang. Misalnya, oh dia kayak cute banget ya gitu, cowok gitu. Pasti lo yang cara dia biar biar dia juga ngeliatin lo balik adalah pasti ya lo ngeliat dulu dia sampai dia ngeliat lo terus lo buang muka. Iya enggak? Iya itu udah cara banget sih. Udah cara banget sih. Terus habis itu tiba-tiba ya lo agak arah badan lo agak ke dia lah gitu. Jadi kayak mengindikasikan oh ke dia gitu. Tapi nggak selalu seperti itu berarti dia tertarik ya. Iya, kita kan tertarik gitu. Iya. Jangan GR nanti. Jangan GR. Abang-abang tahu gejrot juga kayak gitu lagi. Tiba-tiba gue mengarah ke dia, oh dia suka sama gue gitu. Padahal gue cuma kita beli doang. Terus lo ngeliatin dia gara-gara kok lama banget sih ini tahu gejrotnya nggak jadi. Enggak. Apa? Bang kepedesan. Jangan banyak gue nggak suka pedes gitu. Tapi dia kayak kok dia ngeliatin gue terus Iya. ya. Dia tuh cara ngelek gue gitu. Balik lagi ke pick up line pasti gitu. Dan tapi gue selalu yang nggak tahu kenapa gue nggak mau make move first sih. Gitu. Tapi Jadi berarti lo nggak pernah tuh? gue nggak pernah make move first. Jadi kayak tiba-tiba misalnya dia ngasih tahu temen gue yang kayak lo dimintain nih nomornya sama dia gitu. Iya, cuman memang untuk semua teman-teman gue kayaknya pada tahu deh. Gue selalu bilang ke teman-teman gue untuk nggak kasih nomor ke sembarang orang. Ya. Jadi harus izin dulu biar gue tahu gitu. Ya sebenarnya gue cuma Pengen tahu siapa sih yang suka sama gue gitu, yang minta nomor gue gitu nggak sih? Enggak. Biar gue bisa diskualifikasi aja secara cepat. Oh ini nggak perlu nih, udah nggak usah gitu. Nggak, gue pasti pasti akan kayak gitu sih alur ingat kayak siapa sih gitu, terus habis itu mau kenalan gitu. Kalau misalnya yang paling enak adalah biasanya gue nanyain, oh iya lo anak mana gitu sih gitu. Itu Tunggu.
Tapi itu kayaknya terlalu ini nggak sih, terlalu apa ya, mainstream nggak sih? Itu tuh aduh kebaca banget gitu loh. Kalau orang mau deketin lo itu pasti hai, salam kenal. Oh enggak ada yang kayak gitu. Oh nggak ada kayak gitu. Juga kalau cuman hai salam kenal gue langsung delete sih. Belum, hai salam kenal, lo anak mana? Terus habis itu Iya. terus nanti nanya-nanya apa, kayak tanya basa-basi banget gitu loh. Oh gue gak suka yang kayak gitu. Oh. Iya gue gak suka yang basa-basi yang terlalu klise kayak gitu. Nah, Karena gue ya lo kalau misalnya di chat kayak gitu, lo pacaran, pertanyaan lo pasti cuman lagi di mana, lagi apa? ngapain. Nah, Udah deh. Bye. Kok gue jahat ya? Tiba-tiba yang denger ini pacarnya ternyata kayak gitu ya. Terus habis itu gue menyuarakan I'm sorry goodbye. Nah, lanjut dari pick up line. Kalau misalnya cocok gimana? Biasanya yang mengindisikan cocok itu kayak gimana? Terus tiba-tiba jadi crush lo atau lo pernah nggak make a move first? pernah. Punya crush Ih, gitu? gua Tunggu ya. Kalau kita mau ngomongin crush, gue tuh pernah suka sama temen SD gue. Wow. Gue punya 2 SD ya, jangan GR dulu. Ada 2 SD gitu. Jadi lo anak pindahan mana? Afghanistan ya? Ditransfer ya? Jadi ada crush Atau lu gue. mau ini ya, lu mau bacok anak SD ya? Lu bukannya kepala geng dulu? Gue Jadi tuh lu anak pindahan. alim, Oh, gue anak anak alim. alim. Enggak, gue diem-diem anaknya. Gue baik hati gitu, suka menolong. Ya udah lah. Rajin menabung. Pacar lu Budi. Ini anak Budi. Ini sekarang Budi. udah nggak ada. Oh, nggak ada. Udah. Sekarang udah nggak ada ini Budi, ini Bapak Budi. Udah nggak ada. Kasihan. Budi udah nggak ada royalti. Iya. Royalti. Udah nggak dapet dong dia. Kalau ngomongin crush, gue ada sih. Crush itu gue tuh kayak suka-sukaan itu udah mulai dari SD sih. Jadi di SD ini si cowok ini tuh ganteng menurut gue dulu. Kayaknya semua orang tahu deh gue suka sama dia. Karena pada hari ulang tahunnya dia, itu gue ngasih action figure yang apa namanya Naruto gitu. Sampai gue minta ke nyokap gue gitu, karena gue gak punya duit kan buat beli gituan gitu. Tapi karena gue nggak tahu dia suka Naruto apa Sasuke apa siapa, gue nggak tahu gitu. Jadi akhirnya gue beliin si headbandnya Naruto, lo tau gak sih? Oh iya, warna orange itu kan? Iya, yang ada lambang Naruto itu. Gue beliin itu, sama gue beliin apa ya, gantungan kunci. Itu kan masih keras dong, belum jadian dong? Belum. Oh, berarti lu jatuh bangun aku mengejarmu dong. Ini lebih SD lu kaya ya? ini lebih nggak bangun, jadi jatuh aku mengejarmu gitu. Oh berarti ini endingnya kayaknya bisa gue tebak nih. Oke. Jadi gue beda kelas kan. Terus oke. habis itu gue ke kelasnya dia, jam istirahat. Gue nyari kan, mana nih anak gitu kan. Terus gue mau ngasih, tapi teman-teman cowoknya Itu pada hari tahu. biasa? Hari biasa di Bukan sekolah. hari Valentine? Bukan kan ulang tahunnya dia. Oh ulang tahunnya dia. Iya, hari Oke, ulang tahunnya oke. dia. Terus habis itu gue mau ngasih kado. Cuman lo nih doang? Gue The doang. only one. The only one, nggak dirayain itu, nggak ada perayaan. Berarti lo admire yang gak secret? Iya, yang mainnya nggak secret. Iya. Terus habis itu karena teman-temannya tahu, teman-teman cowoknya tahu kalau gue suka. Oke. Jadi dia si teman-teman cowok itu narik si kado gue. Pada saat itu kado itu gue bungkus bersama dengan surat. Oh Ada my suratnya, God. ada suratnya. Lo jangan bilang surat itu ke robek. Enggak, direbut. Mereka masuk ke kamar mandi cowok. Otomatis gue nggak mau masuk dong. Iya dong. Terus habis itu mereka bacain tuh keras-keras surat gue. Dear bla 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 gitu kan. Terus tuh, selamat ulang tahun ya, aku beliin ini lah gitu lah. Lo masih ingat siapa yang bacain surat itu? Itu mantan gue. Jadi si orang ini sebut saja A, dia kayak Sebut aja Abdul lah. Abdul. Iya. Ntar ada nama Abdul. Sorry Abdul, bukan lo kok, tapi ya inisial aja Abdul. Jadi si Abdul ini dia nggak suka sama gue. Oh gitu. Dan dia nggak suka Oh gitu lagi gue ya. Dan dia diajak-ajak sama teman-temannya. Eh, Jadi digoda-godain Iya, gitu iya. loh. Biasa kan anak SD kan, suka Oke. goda-godain. Nah, suatu hari
pas pulang sekolah kan kelas gue di lantai 2. Iya. Terus habis itu gue mau turun ke bawah, dia udah turun duluan di tangga. Gue lihat kan dari atas gitu, gue lihat dari atas. Terus habis itu, ih ganteng, gue mikir gitu kan. Terus gue ikutin dari belakang. Terus temennya dia ngomong gini, lu pacaran ya sama dia ya? Oh, Lu pacaran sama dia ya? Gitu. Abdul ditanya gitu sama temennya. Terus Enggak lah, najis gitu. dan itu ada lo. Gue di atas itu ngeliat gitu kan, terus kayak langsung, oh dia nggak suka gue gitu. Gue sumpah waktu itu gue bener-bener sakit hati banget. Nangis dong langsung atau gimana? Oh, gue nggak nangis sih, gue nggak nangis. Gue cuma sakit hati banget, kayak langsung ketusuk-tusuk gitu loh. Kayak shock Kayak, banget. Tapi gitu. gue nggak pernah nangis soal itu. Enggak, gue nggak pernah nangisin dia. Nggak serius, gue nggak nangisin dia. Itu kayak cuma, oh dia nggak suka gue gitu. Tapi sakit banget gitu. Terus oh ya udah gitu. Lu kayak sakitnya pasti kayak ketusuk bambu gitu kan. Tapi karena abis itu gue tahu, jadi oh ya udah gue udah benar nggak suka lagi gitu sih. Itu Sih crush gue yang paling gue ingat, karena itu kan jatuh banget ya. Udah nggak diterima tuh kado gue, dibacain sama teman-temannya ya kan. Udah gitu dinajisin lagi. Ya Allah sih banget. Nah ini mungkin yang orang nggak tahu, crush gue itu udah gue. Jadi gue Ini apa nih? selama SD? Oh, SD, Iya, oke. SD. Dan jadi gue selama SD itu suka sama satu orang. Oke. Dan dia gue tunggu sampai sekitar 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun tuh kira-kira berarti sampai kuliah ya? SMA. Oke, SMA. Oh, SD-nya berarti SD masih kecil nih? Iya. Jadi masih kecil, masih kayak. Jadi gue dari kelas 1 tuh emang dia paling ganteng sih. Satu SD itu. Menurut lo kan? Paling ganteng. Enggak, memang paling ganteng. Karena semua perempuan kayak berebut gitu loh. Dan dia menyadari itu. Oke. Tapi dia end up-nya sama temen gue. Nah, gue ini tuh memang SD tuh selalu dekat sama cowok kan. Dan gue juga dekat sama dia. Dan dia akhirnya dan gue sama dia jadi temen curhat sebenarnya. Jadi lo harus tahu rasanya ketika dia curhat tentang ceweknya yang which is juga temen lo. Itu kayak sakit hatinya tuh. Ya udah deh gue. Nah, tapi gue bukan tipe yang merebut ataupun iya. Ya, Oh, lu nggak pelakor ya? wajah gue sebenarnya cocok ya jadi pelakor. Cocok. The word of Mary. Iya, Gue yang main, gue nggak tahu. Udah. Terus ya. Si cowok ganteng ini. Iya. Tunggu. Cowok yang menurut lo ganteng ini. Ya. Apa? Dia kenapa? Memang dia ganteng. Enggak. Semua orang Ganteng itu relatif ya. Ganteng itu relatif. Nanti gue kasih tau fotonya, kalau lo nggak bilang ganteng berarti lo lagi jiwa. Oke. Masih ganteng sampai sekarang? Enggak sih berarti. Jadi enggak, gue takutnya ada thread Twitter nih. Gue main itu thread Twitter pada nyumbang nama. Oh si ini temen-temen SD gue ada kayak gitu. Ya terus lanjut. Iya, gue akhirnya nunggu dia selama 10 tahun gitu kan, gitu selama 10 tahun gitu. Tapi kita akrab. Jadi dia udah gonta-ganti cewek. Dia udah ganti cewek sebanyak, gue nggak tahu sih 3 atau 4 kali. Jadi ketika SD itu? Iya. Oke, ya. Itu SD itu kita masih satu sekolah ya. Tapi gue yang memang effort gue adalah ya nunggu gitu. Jatuh bangun gue itu ya nungguin itu cowok gitu loh. Bukan yang kayak lo ngasih dia apa gitu, terus ngahin dia apa gitu. Gue kayak menahan itu karena ya gimana sih, gue juga nggak mau ribut sama temen-temen gue gitu loh. Gue lebih main menunggu sampai SMP. Ternyata SMP kan kita bisa tuh, ternyata dia udah sama orang baru lagi. Tapi ya ceritanya ke gue. Oh, ini masih jadi teman curhat, masih jadi sahabat? Iya. Okay. Jadi dia setiap malam tuh ngomongnya sih kalau ke tempat gue minjem CD film. Tapi selalu curhat, kayak curhat tentang pacarnya. Terus habis itu gue takut dia dengerin lagi. Gue akhirnya ngasih hint itu kan gitu. Dia pernah bilang kayak gini, jadi dia berantem sama ceweknya kan, terus dia cerita ke gue seperti biasa. Terus gue bilang kayak gini sama dia, ya udah lo cari cewek yang memang kenal lo bener gitu, biar lo nggak sakit hati lagi. Gitu. Lo sebenarnya agak kode gitu ya? Enggak, gue nggak realize itu adalah kode gitu loh.
Gue cuma bilang kayak gitu tuh kayak blur out aja karena gue udah capek kayak bro gue suka sama lo tapi gue mendengar cerita cewek lo kayak panas kuping gue gitu. Nah itu terus habis itu dia bilang kayak gini sama gue, iya tapi kan yang paling ngerti gue adalah lo. Iya. Itu kayak jalur hijau gak sih? Iya, Terus habis itu tapi dan bodohnya gue nge-reply kayak gini, ya iyalah gue kenal dari kecil bro. Gue bilang kayak gitu terus gue bilang udah lu pulang gue capek gitu, gue pengen tidur gitu. Udah dan ketika gue masuk ke rumah itu kan kayak gue ditembak kayak secara nggak langsung. Iya. Ya gue menyesali akan hal itu sih. Terus habis itu ketika selesai dari itu gue ngasih hint ke dia tapi nggak direspon secara baik. Jadi menurut gue oh ya udah, gue hanya merelakan aja. Dan akhirnya gue realize SMA gue nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Gue harus coba membuka hati sampai gue kuliah kayak gue udah benar-benar totally pindah ke Bali. Otomatis kayak ya udah gue punya kesibukan lain dan lain sebagainya, kita udah benar-benar dunianya berbeda gitu. Hai, halo Abdul 2. Hai Abdul 2. Gitu sih. Tapi itu bahkan ya gue waktu itu effort gue adalah gue merasa kalau gue tuh nggak good looking dulu. Ya udah gue mulai perawatan diri tuh udah dari kecil. Jadi sebelum gue akil balik berarti. Iya. Sebelum lu mens. Effort lo apanya aja sampai akhirnya enggak ini enggak. Nanti orang kira gue plastic surgery ya. Apa effort effort gue itu adalah pasti jaga pola makan. Terus itu ya perawatan diri itu sih kayak ya olahraga juga, makeup dan lain sebagainya. Dan akhirnya olahraga itu sih yang paling penting. Dan itu ketika masih SMP loh. Jadi kayak wah effort juga ya gue gitu. Berarti lo ini baru menyadari sekarang kayak wah gila gue effort banget dulu gitu. Iya, demi dia. Tapi ya nggak ada apa, tapi ya udah. Tapi kan lo mendapatkan hal positifnya kan dengan lo effort dulu itu, walaupun dulu emang tujuannya nggak tercapai gitu. Maksudnya untuk mendapatkan ada. Kan olahraga juga buat kesehatan gue gitu. Jangan pede lo. Gimana deh? Kalau dulu kita kalau ngedeketin orang pakai surat, tapi sekarang tuh beda banget. Iya kan? Kita punya platform dari internet apa tuh digital semua. Sosial media. Iya. Gak terkecuali juga tentang dating apps. Bener. Nah, yang lo tahu ini, lo pakai dating apps gak nih? Gue pernah menggunakan dating apps. Berarti udah di-uninstall ya? Udah di-uninstall, udah nggak ada sekarang. Udah. Jadi gue tau lu uninstall bahkan pas pulang ini doang. Atau pas ini disiarin baru lu uninstall. Sayang, enggak kok, aku nggak punya dating apps. Kalau ngeditin di sini tulis bohong gitu. Gue yang edit ya. Nah, jadi kan kalau misalnya kan ada nih yang namanya kayak dating apps ya kan, kita ngomongin dating apps. Semua orang tahu lah ya kalau dating apps itu yang paling utama pasti Tinder. Nah, banyak banget itu udah banyak banget sih yang pakai Tinder. Dan bukan cuma dari Indonesia aja, tapi dari luar negeri pun juga itu. Bahkan orang luar negeri kayaknya lebih prefer untuk pakai Tinder. Karena mereka nggak tahu Tantan nggak sih? Tantan itu buatan lokal. Iya. Ada juga kan Tantan. Gue nggak bisa bilang dia KW-annya Tinder sih, tapi ya mirip lah sama Tinder. Tapi lebih lokal. Terus apa lagi ya? Tinder, Tantan. Ada. Nah, buat yang kayak same-sexual, yang homoseksual, mereka tuh kalau nggak salah ada dating apps tuh yang juga Grindr sama Blender. Gue nggak tahu sih. Iya, nah, lo ada di experience mana nih? Coba ceritain experience lo mengenai si dating apps. Buat dating apps, gue tuh pernah make Tantan. Yang lainnya enggak ya. Lo pakai dating app apa nih? Kalau gue pakai Tinder. Jujur aja gue pakai Tinder. Jadi kalau si Tantan ya, gue nggak tahu di Tinder kayak apa. Kalau Tantan itu modelnya ya lo pertama kali make itu lo akan ditanya biasalah nama, terus habis itu profil lo kayak cewek cowok gender kan, terus lo maunya tuh buat nyarinya tuh cewek cowok atau boleh bisa dua-duanya gitu. Usia, terus habis itu jarak juga ada. Terus langsung setting foto profile sama bio lo. Ya udah. Abis itu cara makainya ya di swipe gitu loh. Iya, di swipe.
left atau Left, right aja kan. right, Kalau gitu. right berarti suka, kalau left berarti nggak suka. Terus nanti ya tinggal lo chat aja gitu. Gue Atau bisa chat kalau misalnya match sih. iya pasti Oh, kalau misalnya iya. match kan. Hmm. Tapi kayaknya ada beberapa dating apps yang jadi cuma cowok aja yang bisa ngechat duluan, jadi bukan ceweknya. Oh gitu. Iya. Tinder gitu? Enggak, Tinder nggak kayak gitu, lebih ke Tantan sih dia. Oh, berarti mirip-mirip lah ya, Iya, cuman kalau di Tinder itu dia ada super like-nya. Jadi Super like bintang gitu. Jadi bintang, jadi kayak lo suka nih, tapi lo bisa ngasih tanda kayak gue suka banget sama dia. Jadi lo kasih bintang. Jadi ketika dia buka Tinder dia, terus habis itu muncul profil lo, ada ada muncul si bintang itu gitu, nadain bahwa oh ternyata gue di super like nih sama dia orang gitu. Tunggu, tapi itu belum match. Belum match. Oh, tapi pas lo mau swipe, iya. lo lihat dia pakai bintang. Iya. Gitu. Di Tantan kayaknya nggak ada deh itu. Nggak ada kayak gitu Nggak kan? ada deh kayaknya. Gue tuh suka Tantan sebenarnya ya. Awalnya tuh gue nggak mau pakai, gue nggak tertarik kalau pakai kayak gitu. Terus habis itu gue ngeliat iklan. Biasa kan gue anaknya kemakan iklan. Terus habis itu gue liat iklan, kayaknya seru. Karena lo bisa jadi orang judgmental tanpa orang knowing. Iya bener banget. Itu sih yang gue suka dari si aplikasi itu, dan jadi kayaknya adiktif gitu. Gue tuh buka Tinder itu ya ketika gue benar-benar bosen dan gabut aja. Iya. Ya memang adiktif banget swipe left dan right-nya. Karena selain si judgmental itu, ketika lo judgmental itu jadi lo tahu preferensi cowok yang sebenarnya lo suka tuh seperti apa. Oh iya sih. Otomatis ya pasti ketika dilihat dari fisik ya, apa lo suka yang memang badannya kurusan, atau yang lebih berotot, atau rambut agak panjang, atau yang rambut pendek, atau yang memang nerdy looking, atau yang cool, macho gitu. Iya sih gitu. Lo jadi bakalan tahu preferensi lo dari situ. Jujur aja waktu gue pakai Tinder itu, gue tuh pakai pas kuliah, pas lagi di Bali. Yang which is sebenarnya gue pakai itu tujuannya sebenarnya cuma nyari travel partner aja. Iya, jadi gue memang gue nggak bukan jodoh sih, bukan untuk cari jodoh, memang untuk travel partner aja gitu. Tapi lo pernah ketemu nggak? Pernah. Jadi kayak misalnya naik gunung ataupun cuman terus ngopi ataupun cuman ke pantai aja gitu punya sih. Tapi lo nggak takut ya? Maksud gue kayak misalnya lo misalnya lo ketemu ya, karena lo nggak pernah ketemu. Lo nggak pernah, iya benar. Lo nggak takut misalnya apa ya, kayak dia ternyata diculik. Kita ini kayak fraud gitu. Iya. Yang pertama pasti tipsnya, ini tips dari gue ya. Kalau gue ngejalaninnya adalah yang pertama itu chat dulu, dilihat dulu nyambung apa enggak sama lo. Kan lo juga tahu kan, lo bisa menilai orang kayak gimana yang kayak orang narsis atau apa. Oh iya. Dari cara dia ngomong. Kalau misalnya dia kayak terlalu persuasif atau apa, lo kan juga bisa tinggal blok aja gitu loh. Kan gak ada ruginya untuk ngeblok. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah lo yang setting di mana lo mau ketemu. Iya. Dan waktunya ya better sih nggak malam hari. Even kalau malam hari kan, kalau di Bali kan banyak tempat yang masih rame tuh, kayak coffee shop, bar kan bukanya memang pokoknya rame kan kalau di Bali jam-jam, walaupun malam-malam jam 9-an tuh masih rame. Tapi lo gak punya kayak horror story? Maksud gue kayak ternyata lo udah mengikuti 2 tips lo ini nih, terus habis itu ternyata dia nggak seperti apa yang gue bayangkan di saat ketemu ya, misalnya di saat ketemu di tips kedua lo ini, terus lo kayak ternyata horror story tuh gue dapetin selalu ketika sama orang lokal. Gue bukan judgmental ya apa kayak gimana, kayak ketemu sama orang lokal ketimbang sama si bule ini bukan cuma Amerika aja atau apa, kayak lebih Singapura, Malaysia juga. Kalau gue dari pengalaman gue so far nggak ada sih. Justru yang Indo sih, kalau Indo tuh kayak jadi ketahuan nyari kesempatan dalam kesempitan banget. Akhirnya ujungnya kayak ngajakin nonton, terus ngajakin makan. Aduh, gue akhirnya ya udah gue blok aja. Nah ini juga, gue tuh bukan tipe orang yang suka ngeblok orang. Lo tau itu kan? Gue juga bukan sih, gue nggak suka tuh blok-blok orang gitu. Iya, karena kayak jatuhnya kayak mutus silaturahmi. Iya.
Tapi waktu itu sampai gue blok akhirnya itu orang, karena menurut gue aduh kayaknya rugi banget gue gitu, dan saking gue takutnya aja. Gue punya sih, gue agak setuju sih sama lo tentang orang lokal agak gimana gitu ya. Karena gue pakai Tantan, gue nggak pernah bertemu dengan bule-bule sih, orang-orang luar tuh enggak. Tapi pas ketemu jadi disaster banget gitu loh, kayak gitu. Gue bener-bener ngerasa dia tuh kayak modus banget gitu loh. Oke. Dan gue beneran nggak suka. Iya, cara approach-nya terlalu menekan lo gitu. Iya. Ini sih yang harus diketahui cowok, bahwa emang kalau rata-rata rasanya cewek sekarang tuh nggak suka yang terlalu dikejar-kejar atau ditekan banget loh. Kayak lo sering-sering nelpon, lo sering-sering video call. Terlebih maksudnya itu kan nggak semua orang kayak gitu ya. Mungkin ada juga yang suka sih sebenarnya. Tapi mostly sih gue bilang, karena iya. rata-rata cewek perempuan yang gue temuin zaman sekarang rata-rata juga kayak gitu kok, merasa kayak risih gitu. Ya udah gitu. Padahal mungkin itu sebenarnya cuma mau berteman gitu. Tapi nggak kenapa-napa kan? Nggak kenapa-napa untungnya gitu. Untungnya kayak gue cuma harus menahan kesel, tapi karena gue udah pesen makanan jadi gue makan aja gitu. Bonus lu ya si makanan itu. Pokoknya itu yang membuat mood gue lebih baik adalah makanan di depan gue gitu. Oke, gue lapar gitu. Gue nggak peduli sama lo, makan aja, lo makan aja. Lu fokus ke makanannya. Akhirnya lo langsung pulang atau gitu? Ya udah pulang gitu. Dan habis itu gue beneran apa ya? Gue beneran, mungkin dia juga ngerasa gue sebel sama dia pada saat itu. Oh, dia ngerasa, Dia ngerasa lo pasti juga ngasih tahu feeling lo, iya gitu. Jadi bukan yang nyembunyiin gimana. Gue agak nggak bisa sih kayak yang apa ya? Kayak yang baik-baik aja gitu. Aku baik. Katanya ini. Oke. Jadi ya udah, setelah itu emang lost kontak banget. Itu yang membuat gue amat sangat trauma dengan Tantan. Karena dia itu, jadi gue benar-benar ngapus semuanya tentang dia. Tantan, nomornya, semuanya gue bodo amat, gue nggak peduli gitu. Tapi gue emang nggak ngeblok. Ya, sebenarnya selain Tinder, Tantan, satu lagi yang gue ingat, OkCupid. Nah, OkCupid ini yang menurut gue masih lebih aman ketimbang si Tinder sama Tantan ya. Gue belum pernah dengar nih apa nih. Kalau OkCupid itu jadi dia itu sistemnya, dia punya kayak 100 pertanyaan buat lo. Jadi di awal. Oke. Iya, ketika lo mulai gabung, mulai sign in. Jadi yang ditanyakan adalah seputar kayak politik, pilihan preferensi politik lo, preferensi musik lo, terus niat lo gabung dengan mereka tuh apa, kayak oh yaudah gue cari one night stand, atau gue cari memang long relationship, atau gue cuma cari temen, itu juga ada gitu. Itu detail banget ya? Iya, detail banget, sedetail itu memang. Tapi gue merasa aman di sana. Iya, jadi lo akan ke filternya ketemu orang yang memang satu misi gitu. Sampai juga ada pertanyaan kayak, ketika misalnya preferensi politik sama musik lo berbeda, apakah lo nggak suka sama orang itu, atau lo biasa aja, atau kayak gimana gitu. Ya, berarti dia akan ngasih pilihan juga. Iya, sampai sedetail itulah. Pokoknya banyak banget kok pertanyaan, kayak 100 pertanyaan, which is yang gue yang akhirnya males jawab pertanyaan itu, karena memang niat gue cuma untuk nyari travel buddy aja kan. Maksudnya ya gue nggak perlu cari spesifik orang karakternya kayak gimana untuk cuma nyari pasangan travel doang. Sebenarnya ada lagi sih dia dating apps. Sebenarnya ini dibilang dating apps enggak, dibilang games enggak. Lo tahu kan apa? Hago, bener banget Hago. Ayo jujur, siapa yang dapat pacar di Hago? Siapa yang main Hago? Gue. Selalu lo. Gue main Hago. Gila, gue pakai Hago itu ya? Enggak. Lo main Hago juga? Gue nggak lah sampai 1 minggu. Langsung gue uninstall karena jadi kayak aneh gitu loh orangnya, dan ketika speaker mereka bunyi kan, tapi gue mute diri gue sendiri, terus habis itu mereka kayak ih nyalain speakernya dong cantik gitu. Gue kayak oke, we're done gitu. Langsung gue keluar. Are you quitting this game? Yes, very yes go gitu. Sebenarnya awalnya
Jadi gue tuh tahu Hago tuh dari awal dia muncul ya. Oh. Gue tuh suka tertarik sama iklan-iklan. Oh. Hago tuh iklannya banyak banget dulu. Gak tau sekarang masih ada apa enggak ya iklan-iklan Hago. Dulu tuh Hago tuh gamenya cuma sedikit. Dan game di Hago itu cuma untuk berdua-dua. Jadi emang dia tuh mirip dating apps tapi melihat bagaimana lo bermain game gitu loh. Dari bermain game gitu. Ya sebenarnya menurut gue kalau buat gue sendiri tuh bukan dating apps, itu buat main game gitu. Karena gue suka main game, yang mudah gitu. Gue gak suka banyak tombolnya dan Hago tuh ya udah mudah, tinggal kayak praktis ya. Nah, gampang gitu. Dan lo suka main itu ketika kuliah. Iya. Jadi daripada dengerin dosen kuliah, dia main Pak Bu Si fight ship yang gitu ya, gitu. Ngaskul. Kok lo suka nuduh gue sih? Enggak, gue duduk di sebelah lo. Gue nggak duduk, gue adalah saksi. Gue duduk di sebelah lo. Iya, yang tiba-tiba ada suara gitu ya. Terus lo kaget sendiri, kok ada suaranya, mulai panik dari situ. Apa namanya? Ya itu tadi sih, kayak game itu tuh menurut gue menyenangkan aja gitu. Dan dulu kalau Hago yang dulu yang masih sedikit gamenya, emang orang-orang itu sampai haus nih. lanjut yang orang-orang kan emang jadi habis main game kan lo bisa nge-speaker sambil ngomong kan, ya kalah gimana ya, ada aja suara-suara kayak gitu, aku biarin kamu menang deh, kayak gitu lah. Jadi itu yang buat lo semangat untuk main ya? Enggak sih sebenarnya. Gue cuma seneng main game aja. Terus habis itu tuh lo pakai Hago? Gue baru-baru ini aja sih nge-uninstall Hago. Itu gue main Hago dari kuliah kan sampai sekarang, itu baru beberapa minggu yang lalu gue uninstall karena terlalu banyak game. Memori gue gak cukup. Bukan itu sebenarnya. Terlalu banyak game sehingga gue kayak apaan sih, jadi nggak jelas gitu loh menurut gue, menghabis-habisan memori. Terus habis itu kuota juga kan, dia ketarik baterai gitu. Dan game yang banyak itu, terus orang-orang juga mulai aneh-aneh. Jadi gue udahlah. Gue kehilangan esensinya dari bermain game. Iya, padahal Hago tuh menurut gue menyenangkan loh. Apalagi kalau main Ludo, loh. Udah main berempat itu apa ya? Ludo. Oh Ludo ya. Itu kan yang kita suka main pas kuliah kan. Kita sering main itu. Enggak, kita tuh sering mainnya Ludo sama yang tebak-tebakan itu. Lo tau gak yang di atas kepala terus habis itu ganti. Oh iya. Tapi kita saking begonya nggak ada yang bisa nebak itu. Jadi terus gue bilang kayak gini, udahlah kita semua bego semua sih gitu. Gak usah main ini, gue bilang kayak gitu. Aduh, kalau nanyain konsep desain di sini nggak apa-apa gitu. Ini brand-brand ternama udah lu nggak ada yang tahu kan? Lu biasanya nggak pakai brand-brandan gitu kan? Ya lu paling Zara aja lu lewatin kan. Nah, hope you enjoy this clip. Listen to full episode on Spotify or click on this side and watch another clip on this side. Well, make sure to subscribe to this channel, Cicatan Podcast. Stay tuned and click the notification on, okay? See you!